Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Kaprodi dan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farisi MPDI. Perkenalkan, nama saya Suryani Apriliani, perwakilan dari kelompok Kabupaten Bandung Barat. Dasar video dokumenter ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang didasarkan pada hasil penelitian suatu wilayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Wawan Arifin, Kepala Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Desa Cibesi merupakan satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Ciater. Kita berada di pegunungan dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 32 derajat Celcius. Desa Cibesi memiliki luas wilayah 1.212 hektar dengan terbagi menjadi 3 dusun, 7 RW, dan 23 RT. Untuk potensi Desa Cibesi, kita memiliki berbagai macam potensi, diantaranya pertanian yang paling terkenal dari Desa Cibesi yang khasnya itu beras hitam dan lemon California, juga gula aren. Selanjutnya, potensi selanjutnya, identitas kita adalah desa wisata. Kita memiliki berbagai area wisata, diantaranya Curug Cibadebe, Curug Ciangin, Muara Jambu, Depelangi, dan Saulahang. Nah, kesemuanya wisata tersebut dikelola oleh warga masyarakat. Selanjutnya, untuk potensi ada kerajinan, diantaranya kerajinan bambu, kerajinan siluet, sapu uyun, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu asal muasal warga Desa Cibesi, yang konon katanya nenek moyang kami karuhun Desa Cibesi itu berasal dari Mataram. Mengukur kakuping disepuhnya tadi almarhum Bapak Sahla, numana kapung teh wawancarana bapaknya, ya, bapaknya Lira kapun bapak pun akhirnya kilang langkung tahun 1988. Tahun 1988 Masehi. Nah, kieu nya saur bapak almarhum ieu lalakon Cibesi teh memang karuhun urang teh turunan Raden, ya. Turunan Raden. Nya karuhun urang Cibesi asalna di daerah Mataram, saurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Siva dan ini rekan saya Rafa. Saya dari STKIP Padaku Indramayu. Maksud kami datang ke sekolah ini ingin mewawancari Bapak selaku narasumber. Saya ingin menanyakan perihal sekolah SDN Marga Asih, ya, di Desa Cibesi, Ciater. Nah, kita mau bertanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana perkembangan kurikulum tahun ajaran sekarang di SDN Marga Asih? Karena tahun ini kan masa darurat, ya. Jadi kami jadwal darurat juga. Jadi tidak mengejar target kurikulum 100%. Oh, iya. Jadi sekarang 50% itu sudah bagus tercapai. Karena pembelajarannya dibatasi, ya, kan gitu. Hanya 1 jam, semua pelajaran itu dikasih waktu hanya 90 menit. Iya. 1,5 jam. Jadi kemudian yang masuk juga tiap hari itu satu kelas tiap hari dibagi 2 sesi. Jadi 50% sesi 1, ya, 50% sesi 2. Setiap sesi 90 menit di sekolah, ya. Jadi tiap kelas 1 jam 90 menit, ya, langsung keluar ganti sesi 2, ya. Ya, hari Selasa juga sama, kelas 2 sesi 1 masuk, nah keluar langsung pulang ganti sesi 2.
Semua sama. Semuanya. Iya. Ini Pak, kalau misalnya kelasnya ada 1A, 1B atau cuma satu kelas? Cuma satu kelas. Jadi hanya 6 rombel. Iya. Tidak double gitu. Cuman di sini kan wilayahnya lingkupnya hanya Desa Cibesi, Iya. tapi hanya berapa RW? 2 RW, 3 RW. 3 RW. Iya. Satu kampung 3 RW gitu. Di sini di Desa Cibesi Desa ini. Cibesi luar lingkup di sini. Iya. Kalau Iya. misalnya pelajarannya juga ada yang online juga. Iya. Online. Yang lain kan masuknya Iya. setiap hari, di jadwal sore hari. Kemudian yang lain online. Jadi tugas terstruktur dari online. Gurunya masing-masing memberikan tugas gitu. Kalau buat kan kebetulan lagi pas nih Pak ya. Iya. Kalau misalnya lagi pas gini, ujiannya di sekolah juga atau misalnya online? Sebagian online, sebagian di sini. Kalau itu ada rekomendasi dari dinas, jadi kita tiap hari cuma dibagi 2 sesi. Jadi sesi 1 dari jam tetap 90 menit, nanti ganti sesi 2. Tapi semua masuk. Semua masuk, Dari jadi di kelas sekolah 1. mungkin Iya, ya, di pasnya sekolah. di sekolah. Pas itu ada rekomendasi, ada surat. Oh, dari dinasnya Dari sendiri dinas, ya Pak ya? iya boleh. Tapi dibatasi waktu dengan sesi. Jadi hanya 50% yang Iya, masuk. 50% kan Iya. ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winnie Ramdhani dan di sebelah saya ada Saya Muhammad Abdullah Fauzan Haq. Dan saya Arifin Maulana. dan di sebelah saya juga yaitu sebagai narasumber yaitu Bapak Pak Sacip. Bapak Sacip dari Desa Cibesi ya Pak. Betul. Baik, kita di sini akan sedikit mewawancara Bapak tentang beras, pabrik beras ini, mengenai dari Bapak berawalnya pendirian pabrik ini, kemudian pemasaran Bapak kemana saja, kemudian Pemasokan padinya dari mana saja. berikut. Dan yang terakhir kesimpulannya, Bapak apa yang menginspirasi Bapak sebagai bandar beras di Cibesi ini? Begitu Pak. Baik, untuk dimulai dari sekarang Pak. Untuk pertanyaan pertama dari saya mengenai pemasokan Bapak. Kira-kira Bapak satu hari dalam memasok beras ini memasarkan ke daerah mana saja Pak? Memasarkan beras? Ya. Memasarkan beras ke pasar Lembang, warung-warung sini, grosir-grosir. Grosir-grosir. Pasar-pasar, yang banyak kan pasar-pasar. Pasar-pasar. Selain ke pasar-pasar, kemana saja Pak? Ke daerah mana saja selain ke daerah Lembang? Ke Bandung sampai. Lembang, Bandung sampai. Kalau keluar kota? Keluar kota jarang loh. Oh, jarang. Ya di sini kan juga ada yang beli yang ke sini, ada yang ngeteng gitu ya. Iya. Oh, begitu. Untuk sejarahnya Pak, untuk sejarahnya Bapak mengawali berdagang beras ini dan mendirikan pabrik ini sekitar pada tahun berapa Pak? Oh, masih baru tahun 2005. Tahun 2005. Pertanyaan kedua, untuk padi ya Pak, pasokannya dari daerah sekitar atau ada juga dari daerah luar Pak? Dari luar ada dari Cianjur, ngirim ini, Belang. Kira-kira kirimannya berapa kilo ya Pak? Ya, kalau ngitung kinta itu ya 10 ton lah rata-rata sehari. Padi 10 ton padi. Begitu. Oh, berarti untuk pertanyaan ketiga, mangga. Oh, ya Pak, untuk kesimpulannya, yang menginspirasi Bapak sebagai bandar beras ini apa ya Pak? Ya, bandar apa ya? Misalnya, Awal ide Bapak sebagai bandar beras begitu? oh dari kecil teh keluar SD ya, Oh saya jualan beras, beli padi dari petani di sini banyak. Mau digiling paling dulu mah belum punya pabrik, digiling pabrik. Jadi pabrik kecil-kecilan ya Pak? Kecil-kecilan. Oke. Begitu cukup. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Kira-kira bisnisnya akan berjalan sampai lama gitu Pak? Alhamdulillah lah, ini lagi Ada atau kendalanya gitu Pak? Ada kendalanya atau enggak? Selama produksi gitu? ya masih ada. Dulu mah kan masih ku diesel, sekarang mah udah pakai listrik gitu. Jadi agak memudahkan ya Pak? Ya. Yang terakhir Pak, pemasukannya tiap per bulan atau per tahun Pak?
Masukan apa padi gitu? Ya padinya. Penghasilannya begitu Pak. Oh, pemasukannya ya tiap hari gitulah. Tiap hari ya. Beli padi misalnya jual sekarang bisa, sore jual. Jadi nggak dihitung per bulan ya Pak? Enggak, Harian. tiap hari jual, tiap giling jual. Ya, cukup Cak. Baik Pak, untuk kesan terakhirnya, Ya. untuk kesan terakhir motivasi Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai usaha ini? Kan kebanyakan yang muda harus lebih mengedepankan ya Pak. Iya. Nah, gimana kata-kata Bapak untuk memotivasi anak-anak muda supaya mulai berkarya di bidang usaha ini Pak? Oh, mulai dari ini mah harus bekerja keras dulu ya. Oke, pertama untuk bekerja keras. Selain Ya. bekerja keras, Ya harus apa ya? Harus ulet gitulah dengan ulet, rajin begitu ya Pak. rajin gitu. Bisa besar gitulah. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada saya Winnie Ramdhani dan di sebelah saya rekan Arifin Maulana. dan ini bernama Bapak Daim. Bapak Daim. Kebetulan Bapak Daim ini berwirausaha di bidang gula aren dan sapu injuk ya Pak. Iya, sapu. Nah, Lidi, sapu lidi. sapu lidi, sapu Lidi lidi. ini yang punya Oh ya, bahannya ini. sapu lidi dan gula aren. Kira-kira untuk potensi pertama kreatif Bapak atau berawal Bapak mulai usaha ini seperti apa Pak awalnya? Mulainya. Mari kerja ini. Oh, pertama Bapak buat ini dulu. Iya, buat ini dulu. Buat ini dulu. Setelah itu langsung maju ke gula aren. Gula aren. Gula aren. Untuk penjualannya sendiri Pak, kira-kira Bapak untuk pemasarannya kemana aja Pak? Ya ke seluruh kota Bandung ya, saya dari kota Bandung. Kota Bandung, Kota Subang, Kota Subang, dari Pamanukan. Pamanukan juga. Oh, berarti sudah menyebar luas ya Pak? Iya. Pak, untuk kesimpulannya ya yang terakhir, apa yang menginspirasi Bapak sebagai penjual gula aren sama sapu lidi Pak? Apanya? Yang mengawali ide Bapak sebagai penjual ini Pak? Yang pertamanya gitu, siapa yang membuatnya gitu? Ya ada kakek. Kakak ya. Jadi turun temurun ya Pak? Iya, turun ya. Selama 50 tahun Pak? Iya. Baik. Mungkin itu saja ya Pak untuk sesi pertanyaan wawancara hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra. Kami dari kampus SMK Panjang ingin menanyakan secara detail atau ingin mengetahui secara detail bagaimana tradisi dan perkembangan keagamaan di desa Cibesi. Bagaimana perkembangan agama di desa pendidikan. Teteh mulai perkembangan pendidikan awal ya. Awalnya tuh dulu pertama belum nikah di sini. Kita cuma ngaji biasa-biasa ngaji gitu. Nah, alhamdulillah banyak anak ngaji. Udah gitu kebetulan saya kan ini mah sebatas masa aja dulu ya yang ngajar. Di luar itu kan nggak tahu ya. Kita kan ikut suami yang namanya orang nikah. Nah udah gitu kan pulang ke sini kayak kok jadi beda. Jadi bedanya apa? Anak banyak yang main. Nah, dan di sana juga udah mulai yang namanya gadget data ya. Dan gadget data. Nah di situ mulai berpikir ternyata anak ngaji sama gadget enakan gadget. Kenapa anak enak gadget dan di situ ada permainan? Nah di situ kita berpikir anak senang gadget karena di situ ada permainan. Kita juga dalam mengaji ini harus ada anak yang merasa senang mau untuk melakukan mengaji. Jadi kita jangan fokus ngaji. Jadi kita harus berpikiran apa? Oh ternyata di agama itu juga ada di sini. Untuk terakhir ya. Bagaimana cara memperkuat agama di era modern ini?
Ya seperti yang tadi dibilang, PPH awal bilang, kita itu harus hari-hari sholat ya, kalau misalnya di sini sekarang zaman gadget ya, itu ramai. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan gadget itu sendiri. Jangan pentingnya memperbayu anak untuk mau mengaji. Buat itu aja. Tambahan untuk mungkin untuk mempersemangatkan lagi generasi sekarang dalam dinas keagamaan. Kalau dari anak-anak sendiri dibanyakin program ya, soalnya kan ngaji juga luas, jika ada di kampung itu di desa itu kan banyak, MUI juga ada, ngaji di setiap desa juga ada. Nah mungkin di setiap kampungnya alhamdulillah kesini menyelenggarakan maulid. Nah di setiap kampung itu alhamdulillah setiap anak-anaknya pasti tampil gitu. Jadi banyakin kegiatan-kegiatan yang seperti hiburan lah gitu, agar anak-anak lebih minat itu lebih gitu dalam keagamaan. Nah untuk remaja juga, saya selaku Irmas ya, suka ada rutinan setiap bulan dari call gitu, ada acara atau baksos, atau terus kita bisa ke hutan-hutan gitu, ada beralam gitu istilahnya, itu memperkuat keagamaan. Baik, mungkin untuk jawabannya, terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Juga sebelumnya juga minta maaf kalau mungkin ada kesalahan yang dalam setiap kata berucap mungkin ada yang lebih mengetahui, yang lebih tahu gitu. Karena ini mungkin kita ini cuma masih ketiga, maksudnya hal anak-anak atau apa, tapi ada yang lebih lebih awalnya gitu, lebih tahu. Nah, apa yang diucapkan itu salah. Dan dicukupkan sekian, dan maaf bila kami salah dalam berkata. Kami juga masih belajar, dan Terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan dan terima kasih juga kepada para narasumber yang telah bersedia berkontribusi dalam pembuatan video ini. Sekian video yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.